if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di Sok Jari Pandit. Jadi kali ini gue akan membahas review dari beberapa pertandingan dari Premier League ya. Ini Premier League doang. Nanti gue akan bikin khusus untuk El Clasico. Oke, jadi kita bahas dulu dari Premier League. Pertandingan pertama ada Chelsea berhadapan dengan Aston Villa. Ya, kita tahu bahwa Chelsea sedang dalam performa yang baik ya. 3 pertandingan terakhir sebelum pertandingan ini bahkan tidak kebobolan. Dan mereka juga bisa memenangkan pertandingan ini tanpa kebobolan ya, 2-0. Tapi yang gue mau bahas adalah ada 2 hal menarik, bahwa secara formasi Potter menurunkan 4-2-3-1, Cucurella main sebagai center back ya. Back kirinya Chilwell, back kanannya Chalobah ya. Ini menarik juga nih kalau gue bilang. Dan Mason Mount ditempatkan sebagai playmaker di belakang Aubameyang. Sterling kanan, Havertz main di kiri. Ya, sebenarnya kalau dari formasi ini cukup bagus ya. Tapi kalau kita lihat dari permainan, nah ini yang menjadi permasalahan. Bahwa permainan sebenarnya Aston Villa punya lebih banyak peluang ya. Chelsea bisa gua katakan ini pertandingan yang ugly win ya, kemenangan yang apa ya kalau gue bilang, cukup beruntung karena kembali lagi penampilan dari Kepa menurut gue yang sangat luar biasa ya. Banyak sekali penyelamatan dari seorang Kepa dan krusial penyelamatannya, ini yang penting. Nah, jadi gue juga nggak heran kenapa si Potter ini memilih Kepa dibandingkan dengan Mendy. Ternyata bagaimana Kepa bisa membuktikan ya bahwa dia tetap bisa perform dan penampilannya luar biasa. Jadi Chelsea juga dibantu ya kalau gue bilang dengan Kepa, selain memang golnya dari Mason Mount, satu ya blunder, satunya lewat free kick. Tapi ya kembali lagi kalau gue bisa bilang ya cukup ugly win ya, karena Kepa ini harus berjuang mati-matian untuk menyelamatkan gawang dari Chelsea, karena ada mistar juga, ada beberapa kali triple save bahkan kalau nggak salah. Itu luar biasa kalau menurut gue. Terus kita ke Arsenal Leeds. Ini juga nggak jauh beda. Arsenal juga diserang terus ya. Dan Ramsdale yang jadi man of the match. Ya, penalti juga gagal gitu kan dari Bamford. Ya, jadi ya but that's Arsenal gitu, dimana mereka sedang dalam performa mentalnya itu bagus banget gitu, sehingga kemenangan ugly win ini kemarin juga di Europa League kalau nggak salah mereka juga menang 1-0 doang, menang tipis. Tapi mereka tetap menang gitu loh. Walaupun mereka main jelek, tapi mereka bisa menang karena mereka sudah punya mental itu gitu loh. Sulit gitu untuk mengalahkan mental yang dimana para pemain ini secara efektivitas sangat tinggi. Golnya Saka itu kan ya, tiba-tiba itu pun dari sudut sempit dia bisa mencetak gol. Itu kan butuh efektivitas, butuh kepercayaan diri. Dan sekarang kepercayaan diri pemain Arsenal ini sangat sangat luar biasa. Ya, mereka sekarang di peringkat 1 nih. Sudah cukup nyaman karena beda 4 poin. City kalah tadi malam. Jadi makin lebar nih beda 4 poin. Ya semoga, yang gue takutin adanya Piala Dunia. Karena biasanya merusak momentum itu bisa jadi itu ya, mereka sedang bagus-bagusnya tiba-tiba di break 1 bulan 2 bulan Piala Dunia, takutnya pas kembali lagi, nah mentalnya itu tidak terjaga karena ini pemain-pemain muda dan mereka banyak yang dipanggil timnas. Ini yang gue takutkan. Tapi kalau itu bisa diatasi, Arsenal ini berbahaya loh, berbahaya kalau menurut gue musim ini, bisa menjadi penggrecok di 3 besar kalau menurut gue. Terus kita ke Manchester United Newcastle. Ya, tidak banyak perubahan dari segi line up yang diturunkan. Mungkin cuman ada Varane yang dimainkan ya, menggantikan Lindelof. Sisanya sama Sancho menggantikan Rashford. Bagaimana pertandingannya ya, gua nggak tahu kenapa ya. Memang ketidakhadiran Eriksen ini benar-benar sangat terasa ya, dimana banyak lini tengahnya itu benar-benar nggak jalan gitu. Dalam arti bola ke Fred nggak bisa bermain taktis, nggak bisa bermain praktis, hilang bola, salah passing, end passing jelek ya. Beruntung aja MU di babak pertama tidak kebobolan ya, 2 kali heading
dari Joelinton kena mistar ya, ya itu mah namanya suek ya ibaratnya. Dan ya gak semua pemain nggak dapat banyak peluang gitu, bahkan Ronaldo aja nggak ada shoot sama sekali gitu di pertandingan ini. Berarti itu membuktikan bahwa ya pertandingan yang membosankan. Ya mungkin ada drama, apa, dua gol dianulir. Gol kedua ya itu debatable menurut gua, karena wasit sudah nyupluit si pemain belakang Newcastle itu passing, ya sudah nyentuh bola ke penjaga gawang, seharusnya bisa dicek VAR dulu, tapi ya wasit Inggris ya, kalian nggak usah heran namanya wasit Inggris ya, mungkin dia juga pede ya dengan keputusannya malah di kartu kuning Ronaldo. Tapi ya secara overall apakah MU layak menang juga dengan penampilan seperti itu? Menurut gua enggak. Mereka dapat peluang di detik-detik terakhir. Fred, headingnya Rashford juga ya jelas nggak bisa dimanfaatkan. Ya lu tidak bisa memenangi pertandingan, lu tidak bisa efektif dalam menyelesaikan peluang, lu tidak bisa memenangkan pertandingan. Jadi menurut gua hasil yang cukup layak ya, melihat penampilan MU ini benar-benar nggak stabil kalau menurut gua ya, dari segi create peluang, dari segi finishing, di lini tengah ngejalan sama sekali. Jadi hasil yang sangat layak, imbang. Beruntung mereka nggak kalah ya, karena dua kali mistar tadi harusnya bisa jadi gol itu. Ya inilah naik turunnya MU, walaupun Newcastle juga bukan tim buruk ya, mereka ada di peringkat 1 di bawahnya MU ya. Dan MU peringkat 5, mereka peringkat 6. Jadi bukan tim yang enteng juga gitu ya. Mereka cukup bagus lah istilahnya musim ini, cukup bisa menyulitkan tim-tim lain. Tapi kita lihat nanti seperti apa. Ntar juga perlahan-lahan kalau gue bilang ya papan tengah lah Newcastle. Terus terakhir itu Liverpool Manchester City, ini super big match karena dua tim dengan dua pelatih, bisa dikatakan dua pelatih terbaik saat ini kalau di Liga Inggris, yaitu Jurgen Klopp dengan Pep Guardiola. Dan bagaimana jalannya pertandingan ya, kita bahas dulu dari starting line up. Liverpool turun ternyata dengan 4-2-3-1. Ini yang cukup menarik. Tampaknya Klopp tidak ingin mengubah udah winning team melawan Rangers. Ya, di mana 4-2-3-1 yang dipasang, tapi dengan gelandangnya Thiago dengan Fabinho. Ya. Di belakang Gomez, Van Dijk, Robertson dari awal, dan Milner main sebagai bek kanan. Ini cukup menarik. Tiga di depan, Jota, Firmino, Elliot, dan juga Salah sebagai justru striker paling depan di sini. Sedangkan Manchester City tetap sama, Akanji, Diaz di belakang, Cancelo, Ake, Gundogan, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Haaland, dan juga Foden. Jadi tidak banyak perubahan, tetap starting lineup terbaik. Dan sebenarnya yang gue agak kaget ya, ini gue tidak pernah lihat Liverpool bermain seperti ini musim ini, dimana mereka fight, mereka tunjukkan efektivitas, peluang lebih banyak di babak pertama. Berapa peluang yang berbahaya didapatkan City di babak pertama? Cuman heading Haaland yang on target ke Alisson, benar-benar ke tengah. Sedangkan Liverpool dapat lebih banyak peluang walaupun nggak berbahaya amat. Robertson tendang, heading setengah-setengah peluang, tapi mereka lebih banyak. Ya, masuk babak kedua justru Liverpool dapat peluang yang jauh lebih banyak dan berbahaya. Salah depan gawang masih bisa melebar. Ya, terus tendangan sundulan Jota masih tinggi tipis. Ya, dan City juga dapat setengah peluang tapi nggak berbahaya amat. Nah, ini yang menjadi problem dari Manchester City, bahwa ketika mereka menghadapi laga-laga besar seperti ini, dibutuhkan intensitas, dan gue lihat intensitasnya itu kalah di pertandingan kali ini. Ya, Haaland tidak bisa berbuat banyak juga. Bernardo Silva jelek mainnya. De Bruyne jelek, habis sudah. Ketika tiga pemain ini tidak jalan, maka susah berkembang permainan dari City, karena permainan City ini kan dari tengah. Ya, ketika De Bruyne sebagai playmaker, sebagai jenderalnya tidak jalan, susah berjalannya. Sedangkan Liverpool bermain lebih direct, ya kan, lebih sering mengandalkan long ball. Golnya itu kan long ball dari Alisson loh, kontrol yang luar biasa dari Salah, dan Salah membuktikan bahwa dia bisa menjadi penentu di laga-laga besar seperti ini, di laga krusial seperti ini.
Ya, dan kelihatan kualitas dari Muhammad Salah di pertandingan kali ini. Walaupun Alisson nih yang menjadi man of the match. Karena bagaimana performanya juga menjaga gawang bisa dikatakan cukup luar biasa. Terutama dia menciptakan assist juga, itu yang membantu. Ya, jadi gue lihat ya seperti yang gue bilang di preview bahwa betul nih Liverpool tidak boleh diremehkan. Ketika mereka menghadapi City, maka berbeda semua pendekatannya dan mereka tunjukkan itu. Bahwa dengan formasi yang agak istilahnya mengambil resiko, mereka bisa kok fight, justru bisa lebih banyak peluangnya daripada Manchester City. Ini yang penting. Ya, semoga Liverpool kembali ke track yang benar. Kemenangan ini bisa dikatakan meningkatkan moral kalau menurut gue. Ya, meningkatkan kepercayaan diri bahwa mereka bisa ngalahin City. Mereka bisa ngalahin City, masa mereka nggak bisa ngalahin tim lain? Ya, ini satu-satunya tim yang bisa mengalahkan City di awal musim ini. Ya, sebelumnya City belum pernah terkalahkan di Premier League. Liverpool lah yang bisa mengalahkan Manchester City. Luar biasa. Ya, luar biasa dan secara permainan layak. Dia layak sekali Liverpool untuk bisa mencuri 3 poin dari Manchester City. Oke, segitu dulu review dari gue. Nanti gue akan kembali lagi di video kedua tentang El Clasico. Salam sepak bola.